Foto kita tidak ada yang meniru. Wawancara Bapak buat IGTV. TV? Iya. Mana mungkin ibu-ibu ada jam segini tuh, Neng? Itu bukan ibu-ibu. Anjay! Mulai malu nggak bisa? Beri gak usah. Yang gue butuhin itu bukan jadi murid terhits di sekolah. Gue kangen sama kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arthur Julian Orldien. Saya Ramastiani Putri. Hai, nama saya Rusifa Ramdhani Priyono. Saya Taskia Rizkia Rosyad. Kenalkan, nama saya Larasati Putri Wahyudi Dan saya Dwi Mardiati dari kelompok 2 dari kelas 5 IKP 2. Saya akan menjelaskan model komunikasi yang digunakan dalam video series tersebut. Model komunikasi yang digunakan adalah model komunikasi transaksional. Model komunikasi transaksional adalah model komunikasi yang menekankan pada pentingnya peran pengirim pesan dan penerima pesan dalam proses komunikasi yang berlangsung dua arah. Model komunikasi transaksional mengaitkan komunikasi dengan konteks sosial, konteks hubungan, dan konteks budaya. Dalam model ini digambarkan bahwa kita berkomunikasi tidak hanya sebagai ajang untuk pertukaran pesan, melainkan untuk membangun sebuah hubungan. Jadi dalam video tersebut, video series yang telah ditonton, model komunikasi yang digunakan adalah model komunikasi transaksional. Kenapa bisa dikatakan model komunikasi transaksional? Karena pada saat mereka ini adalah sebuah geng yang bernama Geng Bel. Salah satu pemeran utamanya adalah Anya. Ketika Anya sudah menjadi siswa terhits, si Anya ini meninggalkan teman-temannya, yaitu anak-anak Geng Bel. Pada saat itu si Anya mulai merasa kesepian, dan ketika Anya mulai merasa kesepian, Anya mulai membangun sebuah komunikasi melalui media telepon. Anya mengabarkan kepada si anak-anak teman-teman yang lain bahwa si Anya kangen, si Anya merindukan kebersamaan itu kembali. Jadi kenapa saya bisa katakan komunikasi transaksional, karena jelas tadi saya jelaskan dalam model ini digambarkan bahwa kita berkomunikasi tidak hanya sebagai ajang untuk pertukaran pesan, melainkan untuk membangun sebuah hubungan. Yang jelas dalam video tersebut telah dilakukan oleh salah satu pemeran utamanya, yaitu Anya. Saya akan menjelaskan tentang jenis dan karakteristik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jenis. Jenis yang dimaksud dalam analisis ini adalah komunikasi kelompok. Kelompok yang dimaksud adalah Geng Bel, yang terdiri dari Aya, Warawiri, Michael, dan juga Bray. Di mana kelompok ini memiliki suatu kepentingan yang menjadikan mereka tantangan, yaitu untuk menjadi murid yang hits di sekolah. Mereka saling bantu satu sama lain untuk membuat IGTV, foto-foto, dan juga live streaming untuk meningkatkan followers mereka dan bisa menjadikan mereka sebagai murid hits di sekolah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang karakteristik. Karakteristik dalam analisis ini adalah hubungan persahabatan, di mana mereka saling bantu sama lain, menuangkan ide-ide dan pikiran-pikiran mereka untuk membuat konten-konten, dan untuk membuat bagaimana caranya mereka bisa menjadi murid hits di sekolah. Walaupun mereka mempunyai konflik satu sama lain, tetapi mereka bisa mempertanggungjawabkan konflik-konflik tersebut dan bisa membuat suasana menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan macam-macam jenis komunikasi verbal dan non verbal. Di video yang pertama itu ada di menit 5.5 sampai 5.25, di mana terdapat video ini itu termasuk komunikasi non verbal. Mengapa sih sebut dengan komunikasi non verbal? Di sini dilihat itu si tante yang menjaga di kantin itu melakukan live streaming di sosial media, yang dimana dia berinteraksi dengan pengikutnya di sosial media ini secara tidak langsung melalui gestur,
masih dalam video yang sama, di mana di menit 5.35 sampai menit 7.05 di sini saya akan menyebutkan sebagai komunikasi verbal. Mengapa demikian? Karena di dalam komunikasi ini sedang terjadi rapat kecil di antara geng Bel yang diketuai oleh Anya, di mana rapat ini itu mendorong semua orang untuk berkomunikasi satu sama lain. Dan poin tambahan yang akan saya tambahkan di sini, di mana si tante ini berperan penting dalam memberikan saran kepada geng Bel ini dari caranya untuk eksis, harus bagaimana untuk memulai. Di dalam video yang kedua ini, di mana di menit 0.20 sampai menit 0.37 di sini itu termasuk dalam komunikasi verbal yang sama seperti di video sebelumnya. Komunikasi ini terjadi karena adanya rapat kecil yang dimana ini penentuan nama dari akun YouTube yang ingin dibangun oleh geng Bel, dan di sini juga ditanya, seperti dibuka sesi pertanyaan untuk nama dari akun YouTube itu sendiri seperti Anya Mahis, dan berakhir sebagai Lady Giga. Selanjutnya masih di dalam video yang kedua, di mana di dalam menit 1.32 sampai 1.55 itu terdapat komunikasi non-verbal yang di sini Anya itu melakukan live streaming yang secara tidak langsung berkomunikasi dengan tidak bertatap langsung dengan para pengikutnya. Di sini yaitu bermain game ya yang kita sebut di Mobile Legends ini menggunakan gestur, menggunakan gerak wajah yang dimana secara tidak langsung dia berinteraksi tanpa bertatap muka dengan para pengikutnya. Masih di dalam video yang kedua, di sini saya akan memasukkan kategori ini sebagai komunikasi verbal. Mengapa demikian? Di menit 7.30 sampai di menit 7.50 ini, geng Bel yang tanpa adanya Anya ini melakukan perbincangan yang disebutnya perbincangan ringan, yang dimana di sini mereka itu memiliki tujuan jangka pendek, yang dimana tujuan jangka pendek ini hanya mereka itu ingin bertemu dengan Anya, karena ketika Anya dipanggil oleh mereka ini, Anya itu tidak mendengar karena Anya itu sedang berada di dalam suatu perkumpulan yang orangnya banyak yang minta Anya minta foto. Nah di situ Anya itu kurang mendengar, jadi si bagian dari geng ini sedang mendiskusikan bagaimana cara untuk bertemu Anya. Di dalam video yang ketiga ini, di menit 1.09 sampai di menit 1.23, sebenarnya di sini saya akan kategorikan sebagai komunikasi non-verbal. Mengapa demikian? Karena di sini terjadinya sentuhan di menit 1.09 sampai 1.11, di mana di sini Anya itu sedang menenangkan si Kel menyentuh bagian tangan sininya, di mana itu bertanda kayak ya kita bisa lakukan kegiatan itu di lain hari. Nah di menit 1.11 sampai dengan 1.13 itu ketika Kel membalas perbincangan dari Anya, yaitu menaikkan nada suara, yang dimana menandakan menaikkan nada suara ini memberitahukan bahwa Kel itu sedang marah kepada Anya karena Anya itu tidak bisa menepatkan janjinya untuk membuat video konten di akunnya mereka. Dan selanjutnya di menit 1.19 sampai 1.23, di mana Wara dan Wiri ini menyentuh bagian tangan dari si Bray untuk memberitahukan kayak Kel harus bagaimana, karena di situ posisinya Kel itu sudah marah kepada Anya dan mereka itu bingung gimana caranya agar si Kel itu tidak terlalu marah dengan Anya. Web series Lady Giga Gembel episode 1 sampai 3 adalah web series di harapan penyedia layanan seluler di Indonesia, yaitu Smartfren. Web series ini menceritakan tentang kehidupan milenial yang mempunyai impian menjadi pusat perhatian di sekolah dengan menjadi selebritis di sekolah. Para pemain seperti Anya, Coki, Elizabeth, Retan, Arif dan Abizar adalah kelompok pertemanan yang tergabung dalam sebuah geng, yaitu geng Bel. Mereka sering menghabiskan waktu bersama sehingga keakraban mereka sangatlah dekat dan mereka sangat kompak. Kerja keras mereka membuahkan hasil yang baik. Mereka menjadi selebritas di sekolah mereka. Hasil analisis sesuai dengan karakteristik dan klasifikasi komunikasi kelompok pada web series ini adalah geng Bel diklasifikasikan sebagai kelompok kecil atau mikro yang memiliki karakteristik kedekatan mereka yang sangat akrab sehingga membuat mereka semakin kompak. Saya
Saya akan menjelaskan teori komunikasi kelompok. Pada video pertama, teori komunikasi kelompok yang dipakai adalah socio-egocentric and group-centric model, yaitu komunikasi dalam kelompok dilakukan karena anggotanya memiliki kepentingan tertentu, seperti halnya Anya yang dirinya merasa seperti golongan ada dan tiada. Pada akhirnya, Anya dibantu oleh gengnya yang bernama Geng Bell untuk menjadi murid terhits di SMA 5GB. Pada teori kali ini, di video 2 yaitu dipakai adalah Adaptive Structuration Theory, yaitu berfokus pada bagaimana teknologi komunikasi dan informasi dimanfaatkan oleh suatu organisasi atau kelompok, seperti halnya Geng Bell yang memakai platform live streaming dan Instagram untuk membuat Anya terkenal dan menjadi selebgram di sekolahnya. Teori yang dipakai pada video kali ini adalah Effective Intercultural Workgroup Communication Theory, klaster yang pertama, yaitu anggota kelompok dengan orientasi kolektivitas merupakan individu yang merasa sebagai bagian dari kelompok dan cenderung mementingkan tujuan kelompok daripada mementingkan tujuan dirinya sendiri. Seperti halnya Geng Bell yang lebih mementingkan kepentingan Anya untuk menjadi selebritis di SMA-nya daripada mementingkan kepentingannya sendiri. Saya akan menjelaskan poin dari komunikasi kelompok primer dan sekunder. Yang pertama, ada komunikasi kelompok primer, yaitu komunikasi kelompok primer itu bersifat mendalam dan meluas. Pada video series tersebut, kita bisa melihat adanya hubungan yang akrab antara ibu kantin dengan anggota Geng Bell, di mana saat Geng Bell itu sedang membutuhkan kuota internet, tapi anggota Geng Bell itu hanya memiliki uang saku yang hanya cukup untuk kegiatan sekolahnya saja, dan ibu kantin itu hadir untuk menawarkan paket kuota internet smartphone yang harganya terjangkau untuk mereka yang anak sekolah, serta tawaran-tawaran produk yang menarik untuk anggota Geng Bell itu. Kemudian, pada video tersebut juga kita bisa menemukan di antara mereka adanya sikap kesetiaan, solidaritas, kesenangan, dan kerjasama. Terbukti pada saat Anya itu ingin menjadi predikat murid terhits. Mereka satu geng itu melakukan hal apapun demi terwujudnya mimpi si Anya itu. Dan saat Anya sudah menjadi selebgram, banyak teman-teman di sekolahnya yang mengajaknya untuk berfoto bersama. Dan juga pada video series itu tergambar pada saat si Anya sudah menjadi selebgram dan hits di sekolahnya, dan menjadikannya si Anya itu sibuk. Ternyata setelah dia cancel photoshoot dengan anak-anak photoshoot di sekolahnya, dia merasa, karena dia pada saat itu sudah merasa jika teman-teman di gengnya itu lebih penting dibanding ketenarannya pada saat itu. Yang kedua, ada komunikasi kelompok sekunder, di mana komunikasi kelompok sekunder itu bersifat dangkal dan terbatas. Pada video tersebut tergambar pada saat si Anya itu ingin photoshoot, ternyata tim photoshootnya itu terlihat membatasi jarak antara tim photoshoot dengan si Anyanya itu, karena tim photoshootnya itu melihat dengan penampilannya si Anya kurang menarik bagi si tim photoshoot itu. Dan juga pada video itu tergambar ada salah satu murid yang bernama Coki yang memiliki hobi membolos dari sekolah. Tapi sayangnya jika dia punya rencana membolos, dia selalu ketahuan dan tertangkap basah oleh si gurunya Pak Muslim. Saya akan menyampaikan kesimpulan singkat yang didapatkan dari kelompok 2 mengenai web series Lady Giga ini, dimana di dalam video web series ini memiliki beberapa komponen yang bisa disimpulkan. Yang pertama adalah pengenalan produk smartphone itu sendiri, yang dimana produk ini merupakan produk terbaru dari smartphone dan dijelaskan juga apa saja keuntungan dari produk terbaru ini. Yang kedua adalah diperlihatkan juga bahwa di dalam video ini terdapat komponen-komponen yang termasuk di dalam komunikasi antar pribadi maupun kelompok. Dan yang terakhir, yang ketiga, di mana di dalam video web series ini juga dijelaskan apa saja yang bisa menjadi hambatan dari komunikasi ini, terus cara memperbaiki komunikasi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.